Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam video online ya, online learning video masih tentang bagaimana menginstal operating system kesuksesan dalam casing tubuh Anda, ya, dalam raga Anda, ya, menginstal mindset kesuksesan. Ya. Dalam video sebelumnya kita sudah bicara 2 kiat ya untuk membangun positive mindset, yakni find positive meaning dan kemudian always be grateful, ya, selalu bersyukur. Saya pernah menulis sebuah artikel di blog saya, ya, yang judulnya Powerful. One magic word, satu kata ajaib yang akan mengubah hidupmu. Ya, jadi satu kata ajaib yang akan mengubah hidupmu. Tulisan itu menjadi viral. Karena judulnya mungkin menarik ya, satu kata ajaib yang akan mengubah nasib hidupmu. Dan di dalam artikel itu saya menjelaskan apa itu satu kata ajaib itu. Ya simple, bersyukur. Be grateful. Jadi itu powerful. Ya, jadi ketika Anda mau menjadi lebih produktif, menjadi lebih kreatif, itu kuncinya Anda harus rajin bersyukur. Karena studi-studi membuktikan seperti itu, Mas. Ya. Always be grateful. Nah, di dalam slide berikut ini, ya, dalam video kali ini, kita akan membicarakan kiat berikutnya ya, yang tidak kalah powerful-nya. Jadi bisa Anda lihat di dalam slide di depan Anda ini, ya, positive step ketiga itu adalah bring good things to life. Salah satu resep untuk meraih kebahagiaan hakiki itu ternyata sederhana, Mas. Yakni rajin-rajinlah berbuat kebahagiaan. Itu amazing, itu wonderful. Di dalam slide berikutnya saya menceritakan ini, Mas, ya. Coba kita baca bersama-sama ya. Studi ilmiah mengkonfirmasikan ajaran itu memang scientifically proven. Ya, ajaran-ajaran itu terbukti secara saintifik. Melalui riset yang ekstensif, terbukti orang yang rajin berbuat kebahagiaan akan lebih bahagia hidupnya dan lebih sukses. Itu wonderful itu. Jadi menebarkan benih-benih kebahagiaan itu sebenarnya pilar dari sebuah hidup yang sukses. Sukses penuh kemuliaan. Ya, rajin berbuat kebaikan. Contoh berbuat kebaikan ya macam-macam, Mas ya. Simple misalnya. Memberikan salam kepada office boy. Memberikan salam terima kasih kepada satpam. Itu kebaikan. Atau kemudian Anda menjadi sukarelawan dalam berbagai kegiatan sosial. Atau mungkin memberikan sedekah ya kepada anak yatim piatu. Atau memberikan nafkah kepada anak istri Anda. Itu kebaikan juga. Atau Anda memberikan nafkah kepada orang tua Anda gitu ya, memberikan kiriman bantuan gitu ya. Atau Anda membangun perpustakaan. Menyumbangkan buku-buku kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu semua contoh-contoh kebaikan. Atau berbagi ilmu melalui sosial media. Ya, seperti yang saya lakukan ya. Saya punya blog, saya punya Twitter, saya rajin berbagi ilmu yang praktikal melalui blog dan Twitter saya. Itu contoh-contoh kebaikan. Dan studi-studi membuktikan bahwa orang yang rajin berbuat kebaikan itu ternyata menjadi lebih happy, Mas, hidupnya. Itu wonderful itu. Jadi berbagai studi pernah melakukan eksperimen, ya. Respondennya disuruh berbuat kebaikan, dan mereka kemudian mood dan kebahagiaannya menjadi lebih meningkat. Jadi kalau Anda mau bahagia itu tidak dicari dengan barang mewah atau benda yang mahal, Mas ya. Karena studi membuktikan orang-orang yang materialistik, orang yang suka beli mobil mewah, sepatu mahal, arloji mahal, itu justru orang-orang yang rendah diri, Mas ya. Rasa percaya dirinya tidak begitu tinggi. Self-esteem-nya rendah, self-esteem-nya. Mereka mencoba menutupi self-esteem yang rendah itu dengan barang-barang yang mahal, mobil-mobil yang mewah. Ternyata kebahagiaan tidak dicari dengan cara itu. Kebahagiaan dicari dengan cara yang sederhana, yakni rajin-rajinlah berbuat kebahagiaan kepada sesama dan alam semesta. Itu luar biasa itu, Mas. Ya. Jadi studi yang sama tadi ya, menyebutkan bahwa orang-orang yang rajin berbuat kebaikan itu menjadi lebih happy, dan karena lebih happy, dia menjadi lebih produktif hidupnya, Mas. Jadi, the power of giving, the power of doing something good. Contohnya saya sendiri, Mas ya, saya punya blog, saya punya Twitter, dan saya rajin berbagi ilmu ya di situ. Membagikan buku-buku secara gratis, e-book bisa di-download. Itu somehow saya merasa menjadi lebih happy, Mas, terus terang ya, menjadi lebih meaningful. Kadang-kadang kebahagiaan itu mengalahkan dibanding punya barang yang mahal gitu. Punya handphone yang mahal misalnya, punya iPhone yang mahal, Samsung yang kelas terbaru. Itu mungkin bahagianya hanya sesaat, mungkin hanya seminggu setelah membeli barang itu.
Tapi ketika kita rajin berbuat kebaikan ya, saya punya blog setiap minggu saya update terus. Setiap minggu itu saya selalu merasa happy ya, karena hidup saya menjadi lebih bermakna rasanya gitu ya. Jadi itu Mas ya, ketika kita mau menjadi pribadi-pribadi yang sukses penuh kemuliaan, kita justru harus rajin berbuat kebaikan. Di kantor kita harus ringan tangan, prasangkanya baik, ya, punya positive attitude. Kalau ada teman sedang kesulitan, kita dengan senang hati membantunya, memberikan pertolongan, ya. Jadi memberikan bantuan kerjasama, ringan tangan, itu powerful, ya. Berbuat kebaikan, ya. Itu tips yang nomor 4 itu Mas. Again, sekali lagi studi neurologi mengatakan bahwa ketika Anda rajin berbuat kebaikan, itu tadi mood Anda menjadi lebih positif sehingga otak Anda menjadi lebih cekatan, lebih tajam thinking skills-nya, dan itu penting untuk mengubah nasib hidup kita. Ketajaman otak. Kalau otaknya mandul, otaknya tuh lalit, ya, kita tidak akan bisa mengubah nasib menuju keberhasilan Mas. Kita tetap akan terpuruk dalam duka. Nah, di slide berikutnya, kiat keempat nih ya, bisa Anda lihat Mas ya. Kiat keempat tuh juga sederhana Mas ya. Connect with nature. Ya. Studi membuktikan orang yang rajin berada dalam alam terbuka, hutan, kebun, cenderung lebih happy hidupnya dan lebih kreatif. Ya. Jadi ini mengejutkan juga Mas. Ya. Jadi coba dilihat di slide berikutnya ya. Studi juga menunjukkan orang yang hobi berkebun, gardening ya, atau pergi ke alam, ya, pencinta alam, ke gunung, cenderung lebih bahagia hidupnya dibanding orang yang hanya hobi ke mall atau kafe, atau hanya melihat gedung kantor yang beku dan membosankan. Ya. Jadi ini simpel Mas ya. Kalau Anda mau menjadi lebih kreatif, kadang-kadang gini Mas ya, banyak orang yang merasa bete ya, suntuk gitu ya. Orang mau mengubah nasib kok mungkin sudah tahu caranya ya. Ini makanya saya bilang fondasi kesuksesan itu ini Mas. Anda mungkin sudah tahu caranya untuk menjadi lebih sukses, caranya untuk menjadi lebih punya income lebih tinggi ya, caranya supaya gajinya lebih naik gitu ya, caranya untuk mendapatkan income sampingan. Mungkin Anda sudah tahu caranya. Tapi itu Anda no action talk only, hanya merenung ya. Kalau tidak talk Anda merenung dengan diri sendiri. Saya pengen kayak gini, saya pengen kayak gini, saya pengen kayak gini. Tapi no action. No action. Nah, kenapa Anda no action? Kenapa Anda malas? Ya, itu pertanyaan besarnya, kenapa banyak orang malas untuk bergerak? Itu karena ini, Mas. Kemungkinan besar karena Anda stuck di dalam gedung, beku gitu. Anda ke kantor, ruangannya seperti gedung-gedung pencakar langit ya, dinding beton. Anda jarang ke sawah, Anda jarang ke hutan, ya, ke mall saja. Mall juga dinding. Dan otak Anda menjadi beku, Mas. Ya. Kenapa Anda disarankan untuk rajin ke kebun, ke gunung, ke sawah, ke alam terbuka? Itu karena alam terbuka itu membuat otak Anda mekar, menjadi lebih fresh. Ya, makanya kalau bisa Sabtu Minggu itu naik sepeda ke gunung Mas, atau ke hutan, itu hebat tuh Mas. Ya. Otak Anda akan lebih fresh, dan kalau otak Anda lebih fresh, Anda akan lebih bergairah untuk action, take action. Tidak seperti tadi males. Ya. Dusel tok nang kamar gitu ya. Jadi no action. Otaknya terasa beku karena Anda jarang bergerak. Anda jarang ke alam terbuka. Ya, jadi next time Mas ya, kalau Anda sedang merasa bete, sesekali pergilah ke alam terbuka. Ya. Jadi itu dua kiat yang surprisingly simple Mas ya, surprisingly. Yang kiat pertama tadi rajin berbuat kebaikan, yang kedua rajin pergi ke outdoor activity. Sekali lagi itu kiatnya kelihatannya sederhana, simple, tapi believe me, itu powerful dampaknya terhadap jiwa Anda. Dan perjalanan kita untuk meraih kesuksesan, perjalanan kita untuk mengubah nasib, itu somehow seringkali didrive oleh hal-hal kecil seperti tadi. Kita rajin bersyukur, kita rajin berbuat kebaikan, selalu melihat positive thinking, dan kemudian rajin berkebun atau melihat pemandangan di sawah gitu ya. Itu semua kalau kita lakukan secara simultan akan mendorong kita untuk take action, untuk mengubah nasib menjadi lebih baik. Oke,
Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan dalam video berikutnya ya, yang juga tidak kalah powerfulnya, tidak kalah wonderfulnya. Terima kasih.